Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Asy-Syakirin dan panitia Ramadan 1447 Hijriah yang saya muliakan, Bapak Ibu alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, kita sudah berada di subuh yang ke-18. Semoga saja ibadah Ramadan kita tahun ini yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Bahkan kalah dalam tanda kutip keberuntungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah ke Madinah usianya sudah 53 tahun. 2 tahun dia tinggal di Madinah baru dapat perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Umur 62 Nabi sudah meninggal. Berapa kali Nabi dapat puasa Ramadan? Hanya 7 kali saja. Kita kalau lihat wajah yang hadir pada subuh ini, ada kayak yang sudah 60 kali bertemu dengan Ramadan. 60 kali Ramadan. Nabi hanya 7 kali. Kita 60 kali, mungkin ada yang 70 kali. Begitu sayangnya Allah dengan kita. Maka patut kita mensyukuri dengan melakukan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, para nabi itu memiliki kelebihannya masing-masing. Bahkan para nabi sebagian memiliki mukjizat. Kita tahu Nabi Musa punya mukjizat tongkat yang bisa berubah-ubah, bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Tapi kemana tongkat itu sekarang? Di mana disimpannya tongkat Nabi Musa? Kalau ada, kita pinjam sebentar. Tapi kan tidak ada lagi. Nabi Isa dengan doanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan menyembuhkan orang yang buta. Seumur hidup buta didoakan sembuh. Di mana doa itu sekarang? Kalau tahu katakan bagus juga. Nah, yang mukjizat yang tak pernah hilang, yang tak dibawa mati cuma satu. Itulah dia Al-Quran.
Ini keberuntungan kita yang kedua. Yang pertama, kita bertemu Ramadan melebihi 7 kali melebihi Nabi. Yang kedua, kita dapat mukjizat yang tak pernah hilang sepanjang masa, namanya Al-Quran. Kurang sayang apa lagi Allah dengan kita? Bahkan Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, kata Rasul, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang kepada yang dua. Satu, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul ataupun hadis Nabi. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Inilah dia Al-Quran. Jadi keuntungan kita yang apa? Maka patut kita punya kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran itu. Kita harus tahu apa tujuan Allah memberikan Al-Quran itu kepada manusia. Satu, Allah sebutkan sendiri tujuannya, yaitu sebagai syifa, sebagai obat, warahmah, dan sebagai rahmat. Maka Al-Quran sebagai obat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membaca aturan cara mengkonsumsi obat dan meminum obat itu. Kan ada banyak tuh sekarang pagi-pagi Bapak Ibu ikut senam terapi, banyak yang sehat. Ada juga bapak-bapak ikut yang sudah lama sakitnya, diantar oleh anak itu, ikut dia senam terapi. Apa syaratnya dia bisa sehat, bisa kembali baik? Kalau diikuti aturan sesuai petunjuk dari instruktur itu. Pak, ya gerakannya seperti ini, Bu, gerakannya seperti ini, napasnya seperti ini. Terasa dia penyakitnya semakin berkurang kalau sesuai petunjuk dan aturan. Ada juga orang yang berobat ke dokter, kata dokter penyakit bapak ini, penyakit ibu ini, nanti ini obatnya, ibu makan, bapak makan, minum sesuai dengan petunjuk. Ternyata senang hati sang bapak pulang ke rumah, walaupun mahal bayarnya, tak mengapa. Yang penting harapan sembuh itu ada. Lalu sampai di rumah, obat diletakkan di meja. Dan 3 hari obat tak pernah dimakan, obat tak pernah diminum. Sembuhkah orang ini? Tidak. Begitu juga Al-Quran Bapak yang sampaikan. Al-Quran hanya diletakkan saja, tidak pernah diambil petunjuk Al-Quran itu, tidak pernah diamalkan apa yang dimaukan oleh Al-Quran itu. Gimana mau sembuh? Bukan Al-Quran yang salah, bukan mukjizat Al-Quran itu yang tak ada, tapi orang yang memiliki mushaf Al-Quran itu tidak mengamalkan sesuai dengan yang ditunjuki oleh Allah. Nah, walaupun Allah sebut ini syifa, rahmah, rahmah itu kasih sayang, sebagai yang membuat orang jadi penyayang, jadi berkasih sayang. Sayangnya bukan hanya kepada sama manusia saja, tapi kepada makhluk Allah yang lain juga sayang. Coba Bapak Ibu lihat itu orang yang memukul istrinya itu rajin tidak baca Quran? Pasti tidak. Orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu rajin tidak baca Quran? Jangan pernah baca Quran, membaca Al-Quran saja tak pandai. Pasti. Yang hidupnya keluyuran aja sepanjang jalan setiap malam, entah di mana tidurnya, entah apa yang dia makan, tanya itu. Rajin tidak baca Quran? Baca Quran saja tak pandai. Jadi syifa, rahmat baru dapatkan kalau diamalkan sesuai yang ditunjuki dan dikehendaki. Ini satu kata Allah tujuannya. Jadi bukan Al-Quran yang salah, bukan Al-Quran yang
tapi orangnya yang tidak mengamalkan sesuai petunjuk itu. Kata dokter, minum obatnya ini 2 kali sehari, kalau ini 3 kali sehari, ini 1 kali sehari. Boleh jadi cara minumnya yang keliru, boleh jadi tak diminum sama sekali. Nanti lapor ke dokter, Pak, kalau tidak sembuh-sembuh penyakit siapa dokter? Udah minum obatnya? Enggak, nah, gimana mau sembuh? Nah, obat satu. Yang kedua, Allah sebutkan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu, hudal linnas, petunjuk. Kalau petunjuk itu ya Pak, setiap saat dibuka. Karena hidup ini bergerak. Walaupun kita duduk sini, tapi waktu berlalu. Waktu berlalu terus, bergerak. Ibarat kita berjalan, satu, kemana tujuan perjalanan kita itu, tahunya buka petunjuk. Kemana kita nih? Ke petunjuk. Tengok tuh Google Map, rupanya arahnya nampak ke Pantai Cerocok. Oh, Pantai Cerocok rupanya. Setiap sekian meter bunyi petunjuknya. 200 meter belok kiri. Tetap di jalan Sudirman sejauh 3 km. 200 meter belok kanan. Tetap di jalan ini selama sejauh 10 km. Baca terus petunjuknya. Itu baru Google Map. Baca. Kita ya Bapak, lah sekian puluh tahun tak dibaca-baca petunjuk ini. Berapa umur Pak? 63. Apal juz 30 Pak? Enggak. Kalau Bapak sholat, apa ayat Pak yang dibaca? Ya, ayat langganan. Yang mana tuh Pak? Inna atayna kulullahu ahad. 63 tahun Pak, itu petunjuk dibaca terus. Jadi ketika ditanya oleh orang, Bapak pernah sampai ke Stanung Menginang? Enggak. Kenapa? Yang dibaca cuma yang keliling rumah saja. Padahal Bapak yang sebenarnya petunjuknya itu sampai nanti ke yaumil akhir ditunjuki semua oleh Allah. Petunjuk. Tapi karena tidak diikuti petunjuk, banyak melencengnya. Tujuan ke Pantai Cerocok karena tidak dibaca petunjuk sampai ke Teluk Kuantan. Sampai Teluk Kuantan teleponnya, Bapak dari mana sekarang? Saya dia, Pak dia sampai Pantai Cerocok nih. Kami di Pantai Cerocok nih Pak, tapi tak ada bapak-bapaknya. Ini yang banyak orang pacu sampan semua. Kata bapak tadi, pacu sampan itu Teluk Kuantan, betul tak? Dari Pantai Cerocok. Oh iya lah, saya alamat ambor punya. Kenapa? Petunjuk dah dibaca. Bapak balik lagi sini Pak, balik lagi Pak. Mau balik lagi, waktu habis. Itulah persoalannya. Petunjuk tidak pernah dibaca, usia sudah semakin tua, umur semakin berkurang, ingin kembali untuk memulai dari awal, waktu sudah habis, alias meninggal dunia. Kan inilah orang yang sesat dalam perjalanan itu, petunjuk yang tak pernah dibaca. Waktu habis, mau balik ke asal tidak cukup waktu, menuju ke Pantai Cerocok juga semakin jauh. Akhirnya habis waktu di tempat yang salah itu. Makanya Bapak, Allah juga mengingatkan, idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sana qalu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. 40 dikasih lampu kuning, 40. Dan 40 tahun umur Allah kasih lampu kuning. 40 sana, 40 tahun. Nah itu batas. Cepat-cepatlah sadar, cepat-cepatlah beramal. Dalam kitab Taharatul Qulub diceritakan, kalau dah sampai 40 tahun usia itu belum juga beramal soleh, maka sudah tercatat namanya di salah satu pintu neraka. 40. Kalau kita yang di masjid ini, inilah ikan dalam lango nih Pak. Dah baik-baik semua nih.
dah aman ya nih, tidak ada masalah. Bapak ibu duduk sesungguhnya, hakul yakin saya ini sudah aman semua. Dan ke-18 masih kita bertahan di masjid seperti ini. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Di masjid saya di Rapadaya itu, masjid saya Pak, itu tarawih tinggal belasan orang saja, tidak penuh satu saf. Ibu-ibunya tinggal lebih kurang 12 orang, bapak lebih kurang ya 14-15 orang di pertengahan bulan. Subuh, pagi ini gerakan sholat subuh berjemaah di ramai ini subuh ini. Kita minta kemarin ke mengurus gerakan sholat subuh berjemaah supaya sholat subuhnya di masjid kita ini ramai. Subuh tadi sudah ramai, tapi orang luar semua, orang dalamnya mukiminnya sedikit, yang musiminnya yang banyak. Kalau asyakirin ini semuanya mukimin, orang-orang yang bermukim di sini. Yang musiminnya subuh ini ada, ini orang mukim semua. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, nah hebat kita ini yang seperti ini. Maka 40 kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih 40 itu udah mulai payah Pak. Untuk menjinakkan itu udah mulai payah itu. Walaupun rumahnya dekat masjid, walaupun karena malu pada datang ke masjid, tapi hatinya sudah keras. Itu udah payah untuk melunakkan. Kalau udah lebih 40 itu, apalagi sudah sampai 60. Belum juga Cina. Kalau Cina itu cuma karena malu sama orang, malu sama anak, malu sama tetangga, itu udah payah itu untuk dijinakkan. Bagus, ini yang kedua, petunjuk. Yang ketiga, Al-Quran itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun kitabun mubin. Ini Bapak kata Allah, Quran itu cahaya. Ini tidak ada pada kitab lain. Injil ditulis orang itu lebih kurang 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia, baru tuliskan Injil itu. Taurat 200 tahun setelah Nabi Musa meninggal dunia, baru tuliskan. Al-Quran 17 tahun setelah Nabi meninggal sudah dimushafkan. Tulisnya sejak zaman Nabi masih hidup, sudah dituliskan oleh sekretaris Nabi, sekretaris negara Zaid bin Sabit, langsung dituliskan. Kalau ini gimana Rasul? Ini hadis, ini kata-kata saya, jangan tulis. Perintah awal tentang hadis itu jangan tulis, perintah awalnya. Tapi karena kebutuhan umat, maka tulislah oleh ulama Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Tabrani, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan banyak-banyak lagi lain. Sampai disebut Maktabatus Samilah, 9 kitab hadis itu. Kalau dulu sebut 6, habis itu 7, sekarang 9. Diakui itu ulama yang menulis hadis itu 9. Sahih 9 orang. Nah, Ibu Bapak, ini kebutuhan. Kalau perintah awalnya, jangan kau tulis sesuatu yang datang dariku, tapi tulislah apa yang datang dari Allah. Maka hadis dulu Pak, tidak boleh tulis. Kalau ada orang mengatakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah dan tidak boleh, maka tak bolehlah ada kitab hadis seperti hari ini. Kerana Nabi larang itu tulis. Setiap Nabi menyampaikan ditulis oleh Zaid bin Sabit, jangan tulis ini dariku. Kalau dari Allah baru tulis. Itu sejak Nabi masih hidup. Di mana tulisnya? Nah, itu tadi kulit-kulit hewan yang sudah kering tadi. Kulit
kulit sapi, sudah onta, lah kering, lebar tuh sudah tulis. Dan tulisannya itu tidak bertitik dan tidak berbaris. Sehingga kesulitan orang pasca para sahabat dan tabi'in. Para sahabat zaman Nabi itu mulai berguguran satu persatu, yang habis-habisnya meninggal di saat perang. Akhirnya apa? Yang tulisan tidak bertitik, tidak berbaris ini, mulailah orang kesulitan untuk membacanya. Ini apa baca ini? Ini alif lam mim atau alam tarokai bacanya? Alif lam mim atau alam, sama persis. Kalau tak ada titik, tak ada baris. Ini apa bacanya? Mulai kesulitan membaca. Nah, makanya Bapak yang semuanya, kata Allah, Al-Quran itu cahaya dan akan mendatangkan cahaya di tempat di mana Al-Quran itu dibacakan, dan akan mendatangkan cahaya bagi orang yang membacakan. Oh, itu hebatnya Al-Quran. Usaid bin Hudair, sahabat Nabi, pulang dia sholat isya dari masjid, buka mushaf yang dia punya, tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan dari apa tadi dibacanya. Kebetulan yang dia baca itu surah Al-Baqarah. Pulang sholat isya, begitu dia baca, zaman itu kan pakai lampu toko, belum ada listrik. Lampu toko itu belum, bahasa Indonesia lampu tegak. Dia baca, di luar gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Dia dengar kudanya berteriak-teriak. Dia baca kok kuat, bisik-bisik. Kudanya berteriak-teriak. Keluar dia tengok, ada apa nih? Tidak ada apa-apa nampak dari kuda, tapi kok ribut. Baca lagi, kudanya ribut lagi. Baca lagi, kudanya ribut lagi. Akhirnya dia berhenti. Dilihat keluar, dikelilingi rumahnya, tidak ada apa-apa. Yang ada cuma awan di atas rumahnya seperti mau hujan, tapi semakin meninggi lalu menghilang. Besok subuh, setelah subuh, dia datangi Rasulullah ke masjid. Ya Rasulullah, tadi begini-begini ya Rasul. Kata Rasul, apa yang kau lihat wahai Hudair? Saya tidak melihat apa-apa ya Rasulullah, kecuali cuma awan yang ada di atas atap rumah saya. Hei Usaid bin Hudair, kata Rasul, ketika kau membaca Al-Quran itu, setiap malaikat yang mendengarkan bacaanmu, dia datang ke rumahmu, mendengarkan bacaan Al-Quran yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu bercahaya. Kalau rumah itu bercahaya, malaikat senang berkumpul di situ. Tapi kalau rumah itu tak dibacakan Al-Quran, rumah itu gelap, walaupun banyak lampunya kita lihat, tapi dia tak punya nur, tak punya cahaya. Syaitan yang senang berkumpul di situ. Coba Bapak Ibu teliti nanti, orang yang sering bacokak suami istri itu di rumahnya rajin baca Quran apa tidak? Pasti jawabannya jarang atau tidak sama sekali ada baca Quran di rumahnya. Dan itu prestasi besar bagi iblis ketika dia membuat suami istri itu berkelahi. Dia akan dapat kenaikan pangkat luar biasa, loncat pangkatnya ketika dia bisa membuat suami istri itu berpisah alias bercerai. Jadi kalau pangkatnya kopral itu bisa langsung naik terus ke tingkat. Kalau dia bisa membuat suami istri itu bercerai, ini prestasi besar. Dan kegaduhan itu mudah dipicu oleh suatu hal yang kecil. Kalau di rumah itu tak ada cahaya, tak ada baca Quran, gelap saja. Nah Bapak, maka oleh sebab itu Rasulullah berpesan kepada kita. Kata Rasul, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran.
Di mana rumah kita ibu bapak? 3 rumah kita bapak. 1 rumah di dunia kita huni sekian puluh tahun, tak lebih. Sekian puluh tahun mau tak mau kita berangkat meninggalkan rumah dunia ini. Jangankan kita ibu bapak, foto kita saja pun besok turun itu dari dinding kalau kita sudah tak ada. Rumah ini boleh saja akan dihuni oleh orang yang tidak kita kenali sama sekali suatu saat besok. Bukan anak cucu kita, tapi oleh orang yang kita sendiri tak kenal dengan orang. Boleh jadi berapa lama ini rumah dunia ini yang kita hias, yang kita cat, yang kita bersihkan, yang kita pel setiap hari itu kita huni paling-paling 70 tahun. 70 tahun itu kalau perhitungan dengan Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam qadar saja lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 tahun. Lebih baik. Tidak sampai rupanya sekian waktu kita menghuni rumah ini di mata Allah. Nah, yang kedua, rumah kita di alam barzakh. Ini rumah kita juga. Banyak Nabi menceritakan rumah alam barzakh ini akan terang benderang dia ketika orang itu banyak membaca Al-Quran. Berapa lama di situ Bapak yang menyampaikan? Boleh jadi 100.000 tahun. Menurut hitungan dunia saja Bapak, Nabi Muhammad itu, sahabat-sahabat Nabi itu meninggalnya sudah lebih 1447 tahun. Itu hitungan kita. Umar, Abu Bakar di dalam kuburnya alam barzakh sudah lebih 1447 tahun hijrah, dan dunia belum juga kiamat sampai hari ini. Dan apa di alam barzakh itu Allah perlihatkan tempat dia nanti di akhirat pagi dan sore. Setiap pagi diperlihatkan, Samsul Rijal kata Allah, itulah tempat besok di akhirat. Sore datang, Samsul Rijal itulah tempat besok di akhirat. Kalau yang diperlihatkan itu surga, tentu senang, ingin cepat-cepat ke situ. Tapi kalau yang diperlihatkan itu neraka, gimana? Betapa sangat tersiksanya orang di alam barzakh. Belum selesai, belum kiamat, tapi sudah setiap pagi setiap sore diperlihatkan tempatnya besok di yaumil akhir. Berapa lama di sini Bapak? Lama sekali. Tidak terhitung tahunnya, entah berapa tahun. Maka kita perlu penerangan di situ. Apa itu? Al-Quran. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Rumah di dunia baca Quran. Rumah di alam barzakh kita perlu dari bacaan Al-Quran. Terang. Dekat-dekat kuburan kami besok dengan pengurus Masjid Asy-Syakirin Pak Haji Rusli. Saya di sini, dia sebelah situ. Sebelah sini ada pula satu orang tangga. Yang kuburan Haji Rusli terang-terang 100 watt lampunya. Kuburan saya lebih terang lagi 150 watt. Yang sebelahnya 5 watt. Protes dia, kenapa tempat saya ini gelap seperti ini 5 watt? Ternyata usut punya usut, usut punya usut. Baca Quran itu gitu terus. Setiap sholat qul huwallahu ahad inna a'taina. Setiap sholat qul huwallahu ahad inna a'taina. Atau inna a'taina qul huwallahu ahad. Inna a'taina qul huwallahu ahad. Tak pernah diganti-ganti. Protesnya, malaikat, kenapa tempat saya ini gelap dan seterang kuburan orang tua itu? Tanya malaikat, Bapak sholat dulu baca Quran. Baca. Surat apa yang mau baca? Inna a'taina qul huwallahu ahad. Jadi mau baca juga malaikat. Makanya Bapak banyak. Kalau kita sholat jemaah seperti tadi subuh, panjang ayat imam itu nikmati saja. Itu kan sedang, itu tidak panjang. Nikmati saja.
Kenapa? Semakin panjang sebenarnya semakin terang lampu itu untuk kita. Yang ketiga, rumah kita besok di yaumil akhir. Kita ini Bapak kemungkinan besar orang-orang beriman itu Pak. Dalam sebuah riwayat saya baca, orang yang berteman dengan orang beriman, kalau ada nanti kawan yang tidak ketemu di akhirat, dia akan cari. Dia akan cari di mana posisinya. Ternyata masuk dalam neraka, dia akan mohon dan akan tolong ini kawannya masuk neraka, kawannya yang sama-sama beriman itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang itu besok siapapun kawannya, siapapun sahabatnya, siapapun bestinya. Ini bestinya ini nih. Satu saat pada ada harinya kata Allah, mereka itu bermusuhan, tidak kawan lagi. Walaupun sekarang besti mana-mana berdua, berkelompok. Satu saat kata Allah bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dikawan terus, tidak ada musuhnya sampai dia akhir hilang kawannya, dia cari. Rupanya entah apa yang terjadi, nampak di dalam sebuah neraka. Dia mohon kepada Allah diberikan syafaat supaya dikeluarkan neraka. Sama kita Pak, dekat-dekat rumah kita. Disitulah kita lihat, rumah Ustaz Syanu ada lampu hiasnya, lampunya terang-terang semua. Rumah Syanu sedang, rumah sini agak gelap sedikit. Kenapa beda? Rupanya Ustaz ini di bulan Ramadan khatam Qur'annya 3 kali. Yang ini khatam Qur'annya 2 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini tidak pernah khatam. Baca Quran pun jarang sekali di bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Jadi setelah kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa atiur rasul. Kita baca terus Pak. Rasulullah wa in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ini baca biasa. Terus ada yang baca diperindah. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini bi aswatikum. Kita butuh lampu-lampu yang terang, lampu biasa. Kita juga butuh lampu hias. Di ruang tamu ada lampu hias, di ruang teras ada lampu hias, ruang keluarga ada lampu hias. Cantik rumah. Tapi tanpa lampu hias sebenarnya sudah cukup. Tapi kita butuh lampu hias itu. Apa itu? Orang yang baca Quran dengan suara merdu. Hari ini susah kita mendapatkan generasi yang bisa baca Quran dengan suara merdu. Hari ini saya tidak tahu nih murid Pak Haji Rusdi berapa ratus orang itu, berapa orang yang bisa tilawah, tidak tahu. Tapi yang jelas di tempat saya 1580 sekian siswa-siswi, tak ada satupun yang bisa tilawah. Yang baca Al-Quran dengan suara merdu itu tak ada satupun. Bahkan ada kecenderungan kalau suruh baca Quran malu. Kamu baca Quran ya Ustaz ya, dan beliau itu mendapat ngapa? Malu. Tapi kalau suruh tapi yang lain-lain semangat. Ini ada kecenderungan semakin jauh orang dari Al-Quran. Makanya tak ingin anak-anak itu sebagian berprestasi dengan Al-Quran. Saya kaget juga ya Bapak, begitu saya tak kasih nilai itu anak, saya lihat bandel
saya bagus Pak, tuntas jadi Pak, kamu harus hafal surat ini. Datang dia besok dibacanya lancar. Saya tanya, kamu ini dulu pesantren ya? Enggak Pak, saya masuk sini dulu habis Quran Pak. Berapa juz? 8 juz. Tapi kok tak membekas? Dilihat dari sikap, tak membekas. Nah, ibu bapak yang sebenarnya ada kecenderungan yang diinginkan oleh orang-orang sana itu menjauhkan anak-anak kita, generasi muda kita dari Al-Quran. Dijauhkan, ia tak bangga lagi dengan Al-Quran itu. Maka bapak, kita punya kewajiban dalam Al-Quran itu. Nah, hiasi rumahmu, dia akan menjadi lampu hias membaca Al-Quran dengan suara merdu. Jadi tak boleh dibatasi dengan merotal terus. Ibu bapak tahsin iya, tapi tilawah juga iya. Membetulkan bacaan bagus, tapi belajar tilawah juga bagus. Jangan jadikan usia sebagai alasan tidak lagi mau belajar tentang Al-Quran. Oh, kalau dah tua Ustaz, oh mau tak sampai dari juga Ustaz. Dia belajar. Nah, coba gimana kalau bunyi lagunya Sobah, dapat dia. Terus belajar. Nah, ini bapak yang sebenarnya ini Al-Quran adalah cahaya. 3. Kalau demikian, pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin memisahkan generasi muda kita dalam Al-Quran adalah satu, Al-Quran itu tak jelas, dibuatnya ragu-ragu anak-anak kita dengan Al-Quran. Masa iya tuh turun pertama itu adalah Al-Alaq, kenapa tulis pertamanya Al-Fatihah? Kan salah. Yang turun pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir turun Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu yang terakhir. Tapi kenapa Al-Fatihah tulis pertama, An-Nas ditulis terakhir? Mulai anak-anak ragu dibuat ini. Dan ini perang terus. Sehingga secara kolektif hanya satu negara yang yakin dengan Al-Quran di dunia ini sekarang nampak secara kolektif cuma negara Iran saja. Indonesia enggak, hanya negara Iran saja. Iran yakin betul dengan Al-Quran. Kami tidak mau berunding dengan Amerika, kami tidak mau negosiasi dengan Israel, kami tidak minta berunding dengan mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa dipercaya. Dari mana kau tahu? Al-Quran sudah mengatakannya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani akan pernah senang kepada agama Islam sebelum kalian ikut apa kata dia. Kan tuh Pak. Irak tak mau ikut apa kata dia, ya bisi. Libya tak mau ikut kata dia, jantan. Kalau Arab Saudi mau tak ikut, dah lama Arab Saudi apa kata dia saja. Pergi lah Bapak Ibu nanti ke Mekah Madinah, tinggal itu lagi Pak, Mekah Madinah. Itu pun tak boleh ngomong sedikit pun masalah kebijakan kerajaan alias pemerintahnya. Syekh Soleh At-Tolib, seorang kelahiran Riyadh tahun 73 lahirnya, hafiz Quran, imam besar di Masjidil Haram. Ceramah dia, khutbah. Apa yang disebut kita sesama umat Islam mesti saling bantu dan menolong. Kenapa dibiarkan Palestina dijajah oleh bangsa lain, kita diam saja? Besok tangkap penjara seumur hidup. Karena HAM dunia teriak, banyak yang berteriak atas kebijakan ini. Ayat 7 tahun dia penjara, bebaskan, tapi kakinya dikasih chip rantai, kemanapun dia pergi dipantau oleh kerajaan.
Nah, naik Bapak Ibu ke mal-mal di Mekah Madinah itu berserak Pak dagangan orang Israel. Galas-galas orang Israel itu jualannya. Bapak Ibu tahu galas? Gale bahasa Awalnya. Situ dijualnya. Mulai dari permen, roti, minuman lengkap di situ semua. Di Indonesia malah demo orang bulan jualan Israel. Situ bebas dijual. Tinggal dua itu tempat yang nampak itu, Mekah, Madinah. Pergilah Bapak Ibu ke Riyadh, pergilah ke Jeddah, sama dengan metropolis. Berjoget-joget orang itu, karena mau pakaian orang tidak. Di Riyadh hari ini datanglah penyanyi-penyanyi dari barat itu, berjoget-joget di bawah itu kawan-kawan kita yang pakai jubah itu. Di Jeddah apalagi? Nah, ibu bapak yang bisa muliakan, nih dibuat seperti itu. Ragu-ragu orang dengan Al-Quran. Nah, yang penting sekarang teknologi. Al-Quran itu hanya bacaan-bacaan saja. Dibuat ragu. Buktinya tuh tulisannya yang pertama turun surat ini. Kenapa yang tulis pertama beda? Padahal ibu bapak 3 kali Jibril didatangi oleh Rasulullah, datang oleh Jibril mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Ngecek bacaan Rasulullah. Jibril datang langsung. Pertama Jibril ajarkan, dengar baik-baik ya Muhammad, simak. Saya bacakan Al-Quran lengkap dari awal sampai akhir. Bacanya Al-Fatihah pertama. Al-Fatihah pertama. Besok datang lagi Jibril, ulang lagi Al-Fatihah pertama, An-Nas terakhir. Yang ketiga, nah coba kau yang baca Muhammad, aku yang menyimaknya. Baca oleh Muhammad Al-Fatihah dari awal dan berakhir dengan An-Nas. Apa kata Jibril? Nah, inilah mushaf Al-Quran itu Muhammad. Jadi itu riwayatnya Bapak yang sebenarnya bukan salah tulis, tapi dibuat seperti itu. Ragu anak-anak kita dengan sejarah Al-Quran itu. Baru yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu Bapak, ada 6 kewajiban kita yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran. Tua muda besar kecil, selagi itu Islam wajib dilakukan. 1. Allahul ladzi nazzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Kata Allah, ini Al-Quran ini bil haqq. Tidak boleh ragu sedikit pun. Wajib yakin terhadap Al-Quran ini wahyu Allah, murni tanpa ada interpretasi sedikit pun dari makhluk yang bernama manusia. Ini murni, tidak boleh ragu sedikit pun. Nah, kalau ada yang ragu, berarti ini bertentangan dengan apa yang Allah ingin. Tak boleh ragu sedikit pun. Ini Al-Quran, kitab suci yang sucinya terhindar dari interpretasi manusia. Nah, kita bukalah sejarahnya Bapak. Kenapa itu Al-Quran diberi titik, diberi baris demi kemaslahatan umat. Di zaman Abu Bakar Siddiq mulailah Al-Quran tulis. Kata Zaid bin Sabit sebagai ketua pimpinan tim penulisan Al-Quran, dia mengatakan lebih baik saya disuruh memindahkan bukit Uhud itu daripada menuliskan Al-Quran. Begitu berat itu tugas, sangat hati-hati dia. Tulis dibaca, tulis dibaca, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Di zaman Umar bin Khattab dilanjutkan lagi. Zaman Utsman bin Affan dia tulis sendiri. Utsman bin Affan tulis sendiri. Jadi 5 mushaf. Belum ada titik, belum ada barisnya. Maka diakui itu Pak, qiraatus sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran zaman Utsman diakui. Nih orang ini cara bacanya begini. Ketika seorang habib jadi imam sholat, dia baca Al-Fatihah dengan bacaan lain, qiraah yang lain. Apa komen di bawah itu? Habib saja baca Quran tidak benar, baca Al-Fatihah saja salah-salah.
Gimana tuh Habib ngakunya jahat, macam-macam kata orang. Padahal Habib itu baca Quran dengan qiraah lain. Kan sering itu kita dengar tuh, wadduhi wal laili idza sajad. Kan ada baca itu. Itu bukan orang Mekanis yang baca itu. Nah, itu Bismillahil mujriha. Itu qiraatnya. Dan hanya kalimat-kalimat seperti itu yang boleh dibaca pakai itu. Semuanya pula imam di sini sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Hanya kalimat-kalimat itu saja. Nah, Habib ini baca qiraat lain. Itu sama Utsman dibolehkan. Saya dengar tuh Haji Muhammad Zainal baca juga pakai qiraat lain dia. Saya dengar Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata dia. Qiraat lain. Kalau kita yang awam ini, yang umum aja lah. Sebut buat boleh itu. Yang awam ini, yang umum-umum saja. Nah, Bapak, satu di zaman Ali bin Abi Thalib, mengingat sudah banyak rupanya umat ini tak pandai baca Quran tanpa titip, tanpa baris, muncullah ide dari Ali bin Abi Thalib. Ini Al-Quran mesti dikasih titik, dikasih baris sebagai penanda ini huruf ba atau ta, sa atau na, mesti dikasih baris. Sama semua tuh, ba, ta, sa, na, sama semua. Gimana caranya? Dipanggillah seorang ahli qiraah. Ini bukan tanggung. Kalau ahli itu profesor doktor itu. Namanya Yahya bin Ya'mar. Panggil. Tolong kau bersama timmu itu, kata Ali, kasih tanda ini Al-Quran biar semua orang bisa bacanya dan bacanya sama. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Kenapa bukan tidak engkau saja wahai Ali? Kau kan lebih ahli dari saya. Apa jawab Ali? Kalau ku beri titik satu ba di pangkal Bismillahirrahmanirrahim itu, bertambah umur saya 1000 tahun. Jadi tidak tahu rupanya Pak, kenapa titik ba satu di bawah, kenapa ta dua di atas, sa tiga di atas, na satu di atas, tidak tahu rupanya. Bukan dikarangkan. Kenapa adib itu harus tegak seperti lurus? Kenapa tak miring? Kenapa tak bengkok-bengkok? Dikaji oleh ulama kita terdahulu, ada ilmunya rupanya. Kenapa huruf ha begini, kha begini? Itu ada rupanya. Sama tuh jim, ha, kha, cuma titik itu bedanya. Dikerjakanlah oleh Yahya bin Ya'mar bersama timnya. Sampailah sekarang mudahlah kita membaca huruf itu. Yang berbeda ialah translate-nya. Transliterasi itu sampai ke Indonesia sekarang berubah-berubah. Dulu huruf shad, sh dulu kan. Makanya orang dulu baca apa? Si, so dulu. Sekarang shad itu s titik bawah, dah pakai sh. Makanya sering kita lihat si, itu terdengar Pak Imam baca sirot, kalau dulu si. Kenapa? Transliterasinya itu yang berubah di Indonesia sesuai dengan SKB 3 Menteri itu berubah. Kalau kita nulis dulu disertasi, tesis, itu prestasi pakai masih SH. Kalau shin, SY, sekarang sudah berubah. Dua, Bapak yang semuanya, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yaitu mempelajarinya. Rupanya wajib kita belajar Al-Quran. Tidak boleh ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Wajib kita belajar Al-Quran. Bahkan Nabi menyebutkan long life education minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke kiamat. Tidak boleh berhenti belajar Al-Quran. Jangan malu Bapak yang kita sudah berusia ini nanya kepada anak-anak yang paham Al-Quran cara
cucu kita yang habis dia juz 30, tanya dengan dia. Itu kewajiban. Wajib kita belajar Al-Quran itu. Yang ketiga, kewajiban kita ialah membaca Al-Quran. Baca. Nah, ketika baca inilah baru Nabi sebutkan bonus-bonusnya. Siapa yang baca Quran, bonusnya begini. Siapa yang baca Quran, bonusnya ini. Satu di antaranya, bonus itu besok yaumil akhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ingat kata Allah, di satu hari yang paling menakutkan. 50.000 tahun manusia berdiri di padang mahsyar tanpa ada pengadilan. Belum ada pengadilan, berdiri tak mana-mana, tak boleh duduk, panasnya luar biasa, yang diinjak panasnya luar biasa. Bahkan diceritakan matahari setingkal dari kepala, bumi dipijak terasa parah. Tidak ada sapaan, tidak ada perlindungan, tidak ada bantuan. Betapa menderitanya umat ketika itu, dan umat semuanya dalam keadaan tidak berpakaian dan belum dihitan. 50.000 tahun, Pak. Berapa lama itu? Kalau duduk saja kita 50 menit capek, apalagi berdiri. Di saat itulah kata Rasulullah, Iqra'ul Quran sayati fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Maka banyak-banyaklah baca Quran, karena Al-Quran itu besok datang di saat itu memberikan syafaat, perlindungan. Orang kepanasan, dia tak merasakan kepanasan itu. Kenapa? Karena di dunia ini dia banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, apa kewajiban Al-Quran? Yaitu mengamalkannya. Amalkanlah itu secara kafah, kolektif. Jangan yang enak-enak diamalkan, giliran tak enak tak mau mengamalkan. Secara kafah, kolektif, semuanya. Yang kelima, Bapak yang sampaikan, apa yang jadi kewajiban kita? Yaitu meningkatkan kemuliaan kita. Khairun nas man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ajarkan, baik itu langsung ataupun isinya. Kalau langsung itu mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur'an, itu pahalanya luar biasa. Yang tak langsung ya ustaz-ustaz ceramah, isinya yang diajarkan, isi dari Al-Quran itu diajarkan. Nah, untuk memahami Al-Quran itu secara utuh, kita nih tak punya kemampuan. Ini ulama, kita ngamalkan saja. Ajarkan. Manusia terbaik itu, kata Rasul, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang selanjutnya, apa kewajiban Al-Quran? Yaitu menjaga dan membela Al-Quran. Ini yang berat. Ketika pribadi Nabi dihina oleh orang, lewat Nabi diludahi, bahasa lewat Nabi diludahi lagi orang itu, Nabi maafkan. Ketika pribadi Nabi dihina, Nabi maafkan. Tapi ketika Al-Quran dihina, ketika agama dihina, Nabi jihad, Nabi perang, mempertaruhkan nyawanya ketika ini dihina oleh orang. Itu tugas kita terhadap Al-Quran. Maka ibu bapak, kalau ada di medsos orang menginjak-injak Al-Quran, perang kita, mainkan jari kita itu. Manusia terlaknat, semoga kau dikutuk oleh Allah SWT. Perang, walaupun tidak pakai rudal seperti yang di Iran sana itu. Kita pakai jari kita untuk perang melawan kezaliman terhadap orang-orang yang menghina agama dan Al-Quran itu. Ini saja ya Bapak, bincang-bincang kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Memang agak lembut-lembut sedikit, santai-santai kita nih ceramah subuh ini karena menghemat energi. Buku masih lama lagi Bapak. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.